ya mau di depan rumah saya di dalamnya dia udah tapi ya mau diajak aman juga sebenarnya buat saya juga bisa sih, tapi kadang saya suka mau mengeluh kucing. Keabsen ya, orang sakit nggak akan sini. Kenapa kalau di Indonesia rumah sakit penuh, kurang rumah sakit di sini rumah sakit kosong. Enggak, satu lagi siapa ya Kang? Siapa ya yang agak-agak tua itu, siapa namanya? Mas Awi mungkin. Iya. emang agak tua Tapi kita Seumuran sama dia. Seumuran, cuman mungkin Tapi kalau yang kecil-kecil satu ini siapa namanya? Kang Ilan di Menebarkan cahaya Al-Quran jadi pedoman Sunnah dihidupkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik sahabat sekalian, kembali jumpa di channel saya ya, Sahabat Haji dan Umroh. Dan ini kali ini saya baru saja usai sholat duhur di halaman Masjidil Haram ya. Masih di masa-masa hajian, Masya Allah begitu banyaknya jamaah haji ini yang baru usai sholat duhur. Luar biasa, mudah-mudahan sahabat sekalian Allah mudahkan bisa berkunjung ke Tanah Suci insya Allah untuk umroh, haji, ziarah insya Allah. Dan sahabat sekalian insya Allah nih hari ini saya akan ngajak sahabat sekalian nih untuk kita ada janjian sama Kang Alman. Kita mau ketemu sama salah satu beliau ini anggota DPR RI, kebetulan salah satu jamaah saya juga yang pernah saya bantu untuk check-in. Dan kebetulan hari ini kita ada janjian untuk ketemu bersama insya Allah di salah satu hotel Darut Tauhid ya, salah satu hotel di bintang 5 di depan Masjidil Haram. Nah cuman memang untuk saat ini di sekitar Masjidil Haram masih begitu ketat ya, kurang tahu jadi Kang Alman nanti bisa masuk atau enggak ke lingkungan Masjidil Haram ya, mudah-mudahan nanti Allah mudahkan insya Allah. Dan sebelumnya sahabat sekalian ya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share ya. Like jika menyukai videonya. Dan yuk kita ikuti seperti apa prosesnya. Sebelumnya coba saya akan show dulu ya kondisi di Masjidil Haram. Pengamanannya begitu ketat ya, sampai baret merah pun diturunkan. Di baret merah ini khusus untuk mengawal orang-orang penting ya, orang-orang VIP biasanya, baik itu tamu negara. Tamu negara yang namanya tamu negara itu ya, apakah itu presiden atau menteri dan sebagainya ya, namanya tamu negara. Dan sekarang baret merahnya ini dikerahkan untuk mengamankan ya, untuk mengamankan para jamaah yang datang untuk sholat, untuk umroh di Masjidil Haram. Nah ini mungkin saya telepon dulu Kang Almannya udah sampai mana kira-kira. Belum diangkat ya, insya Allah. Hampir 1 jam kita tunggu, kayak belum ada ini, belum ngabari lagi. Jadi sahabat sekalian memang kota Mekah ini kalau pas Ramadan ataupun haji itu sering ditutup ya akses jalannya sampai sejauh kurang lebih 2 kilo ya, 2 kilo sampai sejauh kurang lebih 2 kilo itu disaring ya. Disaring, kalau mereka yang pakai ihram boleh masuk, kalau nggak pakai ihram nggak boleh masuk, kadang seperti itu. Jadi ini kurang tahu nih Kang Alman kira-kira kehambat gitu juga apa tidak gitu ya. Kayaknya saya mau balik ke hotel dulu, nanti baru kita insya Allah kalau
Kang Alman sudah balik, udah komunikasi, insya Allah kita temui lagi, insya Allah bismillahi ta'ala, insya Allah. Oke sahabat sekalian, kita tunggu sampai Kang Alman bisa masuk komplek Masjidil Haram, insya Allah. Oh, di sana dulu tauhid ya? Oke, coba. Iya, oke, sebentar. Diangkat. Halo? Diangkat. Gimana udah di depan Darut Tauhid nih. Di jalan menuju Masjidil Haramnya katanya. Nggak ada. Ini jalan menuju ke Masjidil Haramnya. Terus orangnya mana nih? Kang Almannya mana? Udah masuk juga ke hotel nih, belum ketemu. Mana gitu? Ini di Masjidil Haram ya. Nggak ada juga. Ternyata udah duduk. Udah kita merapat lah, bismillah. Alhamdulillah. Akhirnya kita udah duduk bareng bersama majelis Kang Alman dan Pak Arisal namanya beliau. Fraksi mana Pak? Fraksi. Oke, kita akrab-akrab saja, bismillah. Namanya siapa namanya? Namanya Abian. Oh, Abian. Ini berarti yang nomor berapa? Yang nomor berapa ini? 4 ya. Banyak layanan Pak. Yang paling kecil. Paling kecil. Jadi saya ini ingin sekali berbisnis. Saya lihat orang kampung saya tuh orang yang bisa saja untuk memahami situasi itu bukan saya hidup Pak. Jadi kita udah minta izin dulu untuk rekam ya. Ya tadi Kang Alman minta izinnya ke Pak Arisalnya. Kalau Kang Alman udah biasa sama kamera, gitu ya. Ya kita pakai adab. Bismillah. Ya, masya Allah. Iya Bu. Dibuatkan teh. Ini baru kalau Joshua baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Ini pusat Masya Allah. Ini teh Turki bukan Pak? Teh Turki Pak? Bukan. Oh teh nak ya? Iya. Masya Allah. Udah teh Turki ya? Iya. Ada lagi? Teh Turki gelasnya gini. Mirip gelasnya aja. Kenalkan Pak, saya Anis. Saya Erizal. Pak Erizal. Kalau ini kan Pak Arisal. Hampir mirip. Iya. Masya Allah. Ini buat saya Pak. Masya Allah, sejak lahir Pak. Terima kasih. Bismillah. Oh ya, oh gitu ya. kalau Bapak nih mau melebarkan kedamaian itu yang masanya saya tentu kita kalau salah itu harus juga Sabar dulu. Jatuh, katanya jatuh. Abian. Bismillah. Itu sempat ngobrol, tapi nggak secara langsung waktu ada Piala Dunia di Qatar. Sebenarnya mau kolaborasi gitu. Tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, lama insya Allah next time kita balik lagi. Saya mau ini loh Pak, orang Indonesia di sini tuh banyak. Bawa lah ekspor ke sini. Mau nyampe itu apa ya, ide yang bagus banget. Jangan digigit ini. Keren lah. dia ya. Harus pakai visa bisnis kan? Terus harus punya visa. Ya justru kalau mau buka usaha, tapi saya
saya gitu. Yang Bapak tanyakan sekarang caranya di sini kan gitu ya. Karena Bapak tidak tahu caranya di sini, cuma tentang aman yang akan Bapak isi ya. Saya kalau di sini itu pakai itu. Iya. Saya kalau di situ lagi itu mobil favorit Indonesia Raya itu. Nah itu kita beli. Kita dibuat rental, kita buat juga taksi online lagi. Jadi orang masuk aplikasi tahu kemana tujuannya. Ada bisnya, ada cateringnya, ada sama itu bukan tujuan aja. Bisnismen. Atau ya mau diubah nama karena saya di dalamnya. Iya, nah iya, mau diajak sama juga Indonesia. Sebenarnya buat saya juga bisa sih. Tapi kadang saya suka malu-malu kucing. Karena saya orang Arab datang puasa. Tapi kalau sengaja kita daftar dari Indonesia ingin kerja di sini, kita bisa muasasa di sini jam 10. Kita jam berapa? 10 udah siang. Iya, jam 10. Kita jam berapa ya? Di sini jam 10 terus asap pun. Itu apa kerjaannya itu? Terus kalau Dan kerja satu lagi kan, saya lihat orang sakit nggak akan sini. Kenapa kalau di Indonesia rumah sakit penuh, kurang rumah sakit di sini rumah sakit kosong-kosong. Iya. iya untuk ini rumah sakit hukuman rumah sakit pemerintah itu nggak sepenuh di kita nih. Mungkin karena stres di mana? Biar bilang. Iya. Udah berapa hari di Mekah? Di Mekah udah 2 hari. Baru 2 hari. Masya Allah, langsung ya setting waktu. Saya tuh 3 minggu meninggalkan Mekah. Karena Gimana rasanya? Yang terpaksa pas masuk lagi tuh berkaca-kaca. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Rencana kita ke Bangka 17. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Tidak ada orang yang Tentu macam yang mencari yang bisa dia kerjasama. Nanti kalau kita lihat orang Arab itu kerjasama aja sebenarnya, itu ada juga budget, ya nggak? apa ya kebaikan karena dari sini saya kenal sama dia pada saya ada suara di dalam Mobilnya berapa minta kayak sama dia gitu. iya. Kalian mau syuting, mau survei gitu. Jadi udah lama nyari nomor beliau. Udah lama. Masya Allah. Kami sejak COVID itu Mm-mm. lihat kan kejadian gede keluar. Adalah waktu Akang berangkat dari sini waktu COVID kita Kang, GDAI. Kang Irlan. Kempinski. Iya, iya. Ini bayangin coba. Bareng sama si Itu Akang. bab Ada satu lagi. iya iya Oh, luar biasa Enggak, satu lagi siapa ya Kang? Siapa ya yang agak tua itu siapa namanya? Mas Awi mungkin Iya. emang agak tua. Tapi kita sering. Seumuran sama dia. seumuran cuman mungkin Tapi kalau Yang kecil-kecil satu lagi siapa namanya? Kang Irlan. Di mana di sekarang kampung? di Indonesia Nggak usah di sini. Kalau Mas Ali itu enggak sedikit enggak seoke sih. Ada biasa gitu. Maksudnya enggak jelas pusatnya kalau bukan ngomongin Aman ya. Karena kan kita tahu ini loh menceritakan ini. Jadi kita jelas. Oh iya iya. Kita tahu. Masya Allah. Pokoknya anak tuh yang Coba kecil, di Kang di langsung apa Bapak Angkat kita di iya gimana sistemnya? Bukannya 4 tahun malah, Kang. Kalau untuk umroh itu. 10 kalau nggak salah 10 apa 6 Saya sering dengar 4 tahun malah cuman. kalau 4 tahun enggak Lama cukup rugi lah. enggak 10 tahun Sering supir bilang 4 tahun gitu. Nggak tahu ya apa mungkin kalau standar Jadi mobil beberapa standar kali. GMC itulah favoritnya itu. iya Setiap saya naik itu, sama ya kan terus tuh. iya Ini harus kita. Tapi kalau di Indonesia GMC nggak ada Pak ya? Gimana? Di Indonesia? Ada, harganya mahal. ada tapi jarang. yang sini itu mungkin 500.000 real itu hampir ya hanya nyampe 500 anggaplah 500 dikali 4.400 udah berapa 2 miliar berapa? 2 miliar. itu yang paling keren
Dan CC itu mahal karena CC di DMC itu gede. baik sahabat sekalian, telah tadi ya obrolan kita dengan beliau Bapak Haji Arizal Aziz ya. Jadi beliau ini salah satu jamaah haji tahun 2025 ini yang dulu tuh kebetulan karena ini ya, jadi banyak petugas di Mekah ini terbatas gitu, tidak bisa leluasa bekerja karena saking ketatnya kondisi di Mekah. Dan dalam waktu itu saya sudah bisa kantongi beberapa izin. Jadi saya yang berkesempatan untuk membantu proses check-in di hotel. Dan kemudian tapi qadarullah nggak bisa ngawal untuk umrohnya. Nah, sehingga sempat kenalan dengan beliau, dan ternyata beliau meminta nomor Kang Alman yang qadarullah itu sebelumnya saya memang baru kenal sama Kang Alman ya. Dapat nomor beliau itu adalah sekitar ya mungkin seminggu 2 minggu lah sebelum ketemu Pak Arizal ini, seperti itu. Dan ternyata beliau bilang sudah lama sebenarnya mencari nomornya Kang Alman ya, qadarullah lewat saya, seperti itu. Jadi Masya Allah, seperti itulah sedikit ya seperti apa kenalan saya dengan kedua orang yang luar biasa ini. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Arizal atas kesempatannya bisa ikut duduk bareng ngobrol dalam agenda ramah tamah ya istilahnya, kenalan di Hotel Darut Tauhid dan juga Kang Alman ya. Masya Allah, orang-orang baik dan luar biasa yang mudah-mudahan bisa semakin memberikan manfaat untuk kita ya. Selaku Pak Arizal juga termasuk anggota DPR RI ya, dan juga Kang Alman dengan konten-kontennya yang menarik, insya Allah semakin menarik. Dan sahabat sekalian, mungkin itu saja untuk video saya hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadi tontonan yang menginspirasi insya Allah. Dan juga saya doakan kepada sahabat sekalian, semoga Allah SWT memudahkan ya rezeki, waktu, dan kesempatan sahabat sekalian untuk bisa berkunjung ke tanah suci ini untuk ziarah, haji, umroh, dan sebagainya. Dan dari kota suci Mekah Al-Mukarramah, saya Anissa Mufatta pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.